Oke, halo teman-teman. Ini aku lagi ada di Pots, satu cafe yang terletak di Jalan C Simanjuntak di selatan GIK UGM, tempatku biasa untuk mencari inspirasi dan ngobrol-ngobrol bareng kolega-kolegaku. Selalu aku di sini untuk mulai berproses membuat karya, dan salah satunya aku akan ada karya terbaru tentang budi-budi. Jadi tunggu aja. Dan kenapa aku membuat video ini? Tentu saja melanjutkan kemarin, semalam tepatnya, yang ya terpotong sama anakku. Jadi anggap aja ini kenapa penari laki-laki itu tercap akan menjadi banci part 2. Sebenarnya tinggal dikit yang ingin aku bahas, karena jujur aja akan sangat panjang apabila kita merujuk dari berbagai sudut pandang. Tapi aku harap teman-teman bisa turut menuliskan di komentar, karena permasalahan gender kurasa sangat pelik, sangat rumit, dan sangat banyak sudut pandang yang berbeda dari berbagai teman-teman yang menganut berbagai keyakinan gender. Jadi aku juga tidak berani untuk mengulik lebih dalam versi mereka, karena aku bukan takut ya, karena kita punya keyakinan masing-masing. Dan yang perlu aku yakini saat ini adalah, sejauh yang aku tahu, menari itu tidak membuat kita jadi banci. Tapi bagaimana lingkungan itu memproses seseorang menjadi banci, karena tidak harus di dunia tari, tidak harus di dunia seni, semua bisa jadi banci, waria, homoseksual, karena kaitannya ke laki-laki dan perempuan ya. Tapi kenapa banci lebih disorot? Padahal di dunia tari ini, di circleku, lebih banyak perempuan menjadi laki-laki dan mencintai perempuan daripada laki-laki yang kemudian mencintai laki-laki. Tapi kenapa itu tidak pernah dibicarakan ya? Ada apa? Tapi kurasa juga tidak masalah, karena itu adalah hak setiap warga negara. Bukan hak warga negara juga ya, aku nggak tahu kalau di pemerintahan gimana teman-teman, tapi menurutku itu adalah hak setiap individu. Nah, itu lebih tepat. Nah, tapi perlu disadari juga sebenarnya permasalahan tentang stigma penari banci itu juga tidak terjadi di Indonesia aja, tapi juga sejauh yang aku tahu di dunia balet pun, menurut dari hasil survei apa gitu, aku lupa, sempat aku membaca tapi udah lama, 95% penari balet laki-laki dibully habis-habisan, karena di sana hegemoni maskulinitasnya itu sangat tinggi banget, dimana ya laki-laki tuh harus keras, harus harus kekar, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wah gitu, yang pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk menjadi manajer koperasi merah putih ya, begitulah. Oke, ya aku rasa video ini nggak akan panjang, karena ingin aku akhiri aja, karena kemarin belum ada penutupnya. Jadi apakah menari itu akan menjadikanmu banci? Tidak. Tapi menari bisa menjadikanmu apa saja, bisa mewujudkan segala mimpimu, bisa mewujudkan segala cita-citamu yang ingin kamu dambakan, yang ingin kamu sampaikan, dan menjadi wadah untuk berekspresi, wadah untuk menyampaikan pendapatmu secara bebas tapi tetap bertanggung jawab. Dan makasih buat teman-teman semuanya yang
sudah memanfaatkan dunia seni ini untuk berbagi. Termasuk terima kasih juga teman-teman yang memberikan kesempatanku untuk berbagi di dunia seni ini dengan berbagai polemik dan curhat-curhatanku yang ada apa itu? Pejabat lewat. Ya, berhubung bapak pejabat-pejabat itu sudah lewat, semoga kedepannya mereka tidak kelewatan lagi. Dan lewatlah waktu-waktu kita malam ini, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang satu hal yang cukup menjadi pertanyaan sederhana. Kalau mau jadi penari, mau jadi seniman tari itu harus sekolah tari atau enggak sih? Sekolah tari itu perlu enggak sih? Ataukah cukup dari sanggar-sanggar aja? Cukup otodidak aja? Karena aku pernah mendaftar untuk kuliah S2 Strata 2 di salah satu kampus, dan beasiswaku tidak diterima dengan alasan itu tidak diungkapkan ke personal ke aku tapi ke publik. Saat waktu itu kenapa beasiswa itu tidak banyak diturunkan ke seni, menjadi banyak korban yang tidak diturunkan karena katanya seniman tidak perlu ijazah, teman-teman. Jadi menjadi seniman tidak perlu belajar menurut pemerintahan. Apakah betul seperti itu? Akan kita bahas di konten berikutnya. Seniman tari apakah perlu sekolah tari atau tidak? See you.